warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali mengkaji, mempelajari ilmu tentang agama kita ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufiknya, digerakkannya hati kita untuk senantiasa mengambil harta warisan para nabi, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya bahwa para nabi tidak meninggalkan dinar maupun dirham. Lam yuwarrithu dirhaman wala dinara. Ya, para nabi setelah mereka meninggal dunia maka mereka tidak mewarisi dinar maupun dirham, dolar maupun rupiah. Walakin warrasul ilma. Tetapi yang ditinggalkan kepada kita, yang diwariskan kepada kita adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil jatah warisan yang cukup banyak. Maka kita bersyukur, terus dijaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mempelajari secara perinci, secara terperinci, detil, yaitu berkaitan tentang syahadatut tauhid. Pada pertemuan kemarin kita pelajari ada beberapa syarat yang membantu seseorang untuk memahami syahadatut tauhid dengan benar. Kalau rukunnya ada 2, maka syaratnya ada berapa? Ada 8. Masya Allah. Ya, berarti dimurajahi. Ada 8 syarat, agar seseorang benar-benar paham tentang kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat ini banyak orang yang mendambakan. Banyak orang yang mendambakan mengakhiri kehidupannya nanti dengan mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat yang menyelamatkan seseorang dari kekalnya api neraka. Allah menspesialkan orang-orang yang mengetahui konsekuensi dari kalimat tersebut. Allah lah yang menciptakan neraka dan surga, dan Allah lebih tahu siapa yang akan menjadi calon penghuninya. Bahkan itu sudah ditakdirkan penghuninya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Bahkan perlu kita imani bahwa hal yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah mengatakan, uktub, wahai pena, tulislah.
Ya, kemudian pena mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, wa madza aktub?" Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Ya, Masya Allah. Jadi kita dituntut untuk mengimani dengan hal yang ghaib. Ya, pena yang bisa berbicara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada pena, "Uktub maqadira kulla syai'in hatta taqumas sa'ah." Ya, maka tulislah takdir-takdir segala sesuatu sampai ditegakkannya nanti hari kiamat. Ya, maka dari hadis ini ya, kita berkeyakinan bahwa surga dan neraka telah diciptakan. Bahkan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang akan menjadi calon penghuninya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an kemudian melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa Allah menspesialkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun orang itu berbuat dosa besar, tetapi kalau seandainya dia masih menjaga tauhidnya, maka masih ada harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Maka tujuan kita belajar seperti ini, memahami syarat yang ada di kalimat tersebut adalah agar kita memahami sebenarnya apa tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala tuntut dari diri kita. Dari kalimat tersebut bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar lafaz yang kita hafal, ya. Bahkan kalau seandainya kita tanya sudah hafal di luar kepala semuanya. Tetapi yang lebih penting apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalimat tersebut. Ya, kita sebutkan ada 8 syarat. Syarat yang pertama al-ilmu, ya. Adanya ilmu yang menafikan kejahilan. Ilmu yang menafikan adanya kejahilan. Yang kedua al-yaqinu, ya, yakin yang menafikan adanya keraguan-raguan. Yang ketiga al-ikhlasu al-munafi lisyirki, keikhlasan yang menafikan adanya kesyirikan. Orang itu kalau ikhlas maka dia berusaha untuk menafikan kesyirikan yang ada pada dirinya. Kemudian yang keempat as-sidqu al-munafi lil kadhib, ya, kejujuran yang menafikan adanya kedustaan. Kemudian yang kelima al-mahabbatu al-munafi lil bughdi. Siapa yang masih ingat mahabbah kemarin terbagi menjadi berapa? 3. Ya. Jenis yang pertama mahabbah apa? Kecintaan yang wajib. Yang kedua kecintaan yang secara tabiat manusia diperbolehkan dengan 2 syarat. Kemudian yang ketiga adalah kecintaan yang diharamkan, yaitu kecintaan apa? Kecintaan yang mengandung unsur kesyirikan. Di situ ada unsur pengagungan atau ketundukan. Kemudian syarat yang keenam al-inqiyadu al-munafi litarki, ketundukan yang menafikan adanya pengingkaran. Yang ketujuh al-qabulu al-munafi lirraddi, ya, penerimaan yang menafikan adanya penolakan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah ya, mengingkari segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat dari kalimat la ilaha illallah. Setelah kita pelajari, ya, di sana ada rukun, ada syarat berkaitan tentang kalimat la ilaha illallah, maka kita masuk pada syahadat yang kedua. Ya, ini sebagai pelengkapnya. Yang pertama syahadatut tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya, atau asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian syahadat yang kedua adalah syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau Muhammadun Rasulullah. Ya. Apabila ya ada seseorang Yahudi maupun Nasrani atau orang-orang di luar Islam, dia mengikrarkan kalimat syahadatut tauhid, dia meyakini bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, tetapi dia tidak melengkapi dengan syahadatul rasul, maka dia pun masih dalam keadaan kafir. Ya. Kalau seandainya ada orang Nasrani, dia masuk Islam, dia sudah mengikrarkan syahadatut tauhid, tetapi dia tidak mau meyakini, tidak mau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum dikatakan orang muslim. Ya, karena ini satu paket, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ya. Maka dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang pun yang mendengar sabdaku ini atau ajaranku ini, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran Islam yang aku bawa ini, atau tidak mengakui kerasulanku, ya, maka pasti dia akan menjadi penghuni neraka. Maka dua syahadat ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang hanya mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, sedangkan dia menafikan atau menolak kalimat la ilaha illallah. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka perlu kita pelajari sebagaimana kalimat la ilaha illallah mempunyai syarat dan rukun, maka syahadatun Muhammadun Rasulullah ini juga mempunyai beberapa syarat dan rukun. Ya. Jadi ketika kita bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu, hambanya dan utusan Allah Subhanahu wa taala, maka mengharuskan kita memiliki beberapa sikap. Ya. Maka ketika kita bersyahadat Muhammadun Rasulullah, ada beberapa sikap, ada beberapa konsekuensi yang harus kita miliki. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Ya. Ini adalah konsekuensi yang pertama ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, hambanya dan utusannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Ya, maka segala yang dikabarkan oleh Nabi SAW maka kita percayai. Masuk akal kita atau tidak maka kita percayai. Ya, karena akal seseorang itu terbatas. Ya, mau dipaksakan seperti apapun akal seseorang itu terbatas. Ya, sebagaimana alat-alat canggih yang ada pada zaman kita sekarang ini, ada komputer, kemudian ada Android, HP Android. Tapi kalau seandainya melebihi kapasitasnya, maka komputer itu akan hang. Begitu juga dengan kita. Ada beberapa perkara yang kalau seandainya kita cerna dengan akal kita itu tidak masuk akal. Ya, kalau dipaksakan malah justru memberatkan pikiran kita. Maka kewajiban kita hanya beriman. Ya. Hanyalah beriman kepada apa yang dikabarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menjadi pelajaran penting yaitu kisah tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit 7 sampai Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu Nabi SAW paginya ketika sholat subuh sudah ada di kota Mekah. Maka ketika itu orang-orang, ya, yang ada pada barisan Abu Jahal dan teman-temannya, maka ini sebagai momen, kesempatan untuk mengajak orang-orang mendustakan Muhammad SAW. Ya, karena nggak mungkin, nggak masuk akal, gitu loh. Ya, bagaimana dari kota Mekah ke Palestina, kemudian ya naik ke langit yang 7 Sidratul Muntaha. Kemudian setelah itu subuhnya sudah berada di kota Mekah, ya, sholat subuh bersama mereka. Maka ini kesempatan Abu Jahal dan orang-orang yang sepaham dengannya untuk apa? Mendustakan apa yang dikabarkan oleh Muhammad SAW. Maka dengan semangat 45, semangat yang tinggi, Abu Jahal dan teman-temannya mendatangi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakrin ukhruj. Wahai Abu Bakar, keluarlah dari rumahmu. Ya, aku mendengar kabar dari temanmu bahwa Muhammad SAW tadi bercerita dia tadi malam sedang, ya, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7 dalam satu malam.
Maka kata Abu Bakar, ya dengan sifat siddiqnya, Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya Muhammad SAW lebih daripada itu aku percayai. Ya bagaimana tidak percaya? Ya Muhammad SAW ya, yang mana setiap harinya turun wahyu kepadanya. Ya bagaimana saya tidak percaya? Saya adalah orang yang menyaksikan mukjizat Allah Subhanahu wa taala turun ketika menemani Muhammad SAW ketika berdua di sebuah gua. Ya, akalnya Abu Jahal tidak menerima. Akalnya Abu Jahal karena akal kekafiran, ya, tidak mampu ya menerima berita dari Muhammad SAW. Adapun akalnya Abu Bakar adalah akal keimanan. Ya, maka peristiwa yang semacam ini, maka seorang muslim ya wajib untuk mempercayainya. Segala apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, maka wajib untuk mengimani. Ketika Nabi SAW kabarkan bahwa ya tidak ada seorang pun yang bernafas di muka bumi ini melainkan dia sudah ditentukan tempatnya di surga maupun di neraka. Ya, kita ini wajib mengimani bahwa kita yang duduk di tempat ini, apakah nanti tempat terakhir kita surga dan neraka itu sudah ditetapkan. Ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ya, afala namkuthu ala kitabina wa nada'u al-amal?" Kalau seandainya tetap tempat kita nanti sudah ditentukan, ya, surga maupun neraka, kenapa kita tidak meninggalkan amal dan bersandar dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita? Ya, maka Rasulullah mengatakan, ya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berikhtiarlah kalian, berusahalah kalian, karena setiap kalian akan dimudahkan untuk menjemput takdir kalian masing-masing. Ya. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW meskipun secara logika tidak masuk akal. Ada orang yang mungkin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala umur 80 tahun. Kemudian selama umurnya dihabiskan lebih dari setengahnya, misalnya 60 tahun dia gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, ternyata sisa umurnya yang 20 tahun dia tutup dengan amal soleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Ya, seakan-akan kalau seandainya dicerna oleh akal kita tidak masuk akal. Ya, begitu dolimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan umur yang 20 tahun ini saja kok bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam ya surga Allah Subhanahu wa taala, padahal dia sudah menghabiskan umurnya berapa? 60 tahun untuk kemaksiatan. Begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya ada orang yang mungkin selama umur 60 tahun melakukan kebaikan. Ternyata di akhir hayatnya selama 20 tahun dia habiskan untuk bermaksiat, bahkan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takdir Allah mendahulinya. Akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dicerna oleh akal kita, tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Maka benarlah ya ketika ada pertanyaan kepada Ubay bin Ka'ab ya tentang seorang senior dari kalangan tabi'in yang bernama Ibnu Dailami. Kata Ibnu Dailami, "Ya Ubay, waqa'a fi nafsi syai'un minal qadar." Bahwasannya terdapat dalam diriku itu kejanggalan dalam menyikapi takdir. Fahadithni la'allallaha ayudhibahu min qalbi. Maka sampaikanlah satu hadis kepadaku agar kejanggalan ini ya pergi dari hatiku. Maka kata Ubay bin Ka'ab kepada Ibnu Dailami, "Wallahi law anna laka mithla Uhudin dhahaban anfaqtahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar." Kalau seandainya demi Allah ya, Ubay bin Ka'ab mengawali ya nasihatnya ini dengan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau seandainya engkau mempunyai emas sebesar gunung Uhud, engkau infakkan semua emas tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar. Maka infakmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai engkau ya beriman kepada takdir. Ya. Lau anna Allaha adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengadab seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi semuanya, malaikatnya, arasy-nya, kursinya, manusianya, jinnya, semuanya yang ada di langit maupun di bumi, dan Allah benar-benar mengadab mereka semuanya, wa huwa ghairu zalimin lahum. Ya, maka sama sekali Allah tidak berbuat zalim kepada makhluknya. Ya.
Kalau seandainya dikatakan Allah nggak adil kalau seandainya takdir seperti itu, ya, loh, yang menciptakan kita ini siapa? Ya, yang memberikan nafas kepada kita ini siapa? Yang memberi kemampuan kita itu siapa? Yang menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis ini siapa? Ya, kita ini semuanya milik Allah. Tanpa taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluknya, kita tidak bisa apa-apa. Kita hadir di majelis ini bukan karena semangat kita, tetapi kemauan yang Allah berikan kepada hati kita, sehingga kita dimudahkan langkah kita untuk menuju majelis ini. Ya. Maka Allah mau memasukkan hambanya ke neraka, mau masukkan hambanya ke surga, itu terserah Allah. Ya. Maka dalam sebuah hadis dikatakan, "Lau annal ummata, ya, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka." Kalau seandainya ini wasiat, ya, wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil. Ini dikuatkan masalah iman kepada takdir. Ya, maka kita pun juga seperti itu. Kita harus didik anak-anak kita agar dia berakidah yang lurus, berakidah yang sahihah. Ya. Maka kata Rasulullah, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, kalau seandainya seluruh umat ini, ya, berkumpul jadi satu, memberikan manfaat kepada engkau, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau kecuali manfaat yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada engkau. Kalau seandainya seluruh manusia ini ingin menyelamatkan kita dari sengatan api neraka, tetapi Allah tidak menghendaki hal itu, maka itu pun tidak akan terjadi. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Kalau seandainya mereka memberikan mudarat, bahaya kepadamu, ingin menjerumuskan engkau ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bisa menjerumuskan atau memberikan bahaya kepada engkau kecuali bahaya yang Allah sudah tuliskan bagimu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya, pena telah diangkat, lembaran sudah mengering. Maka pencatatan takdir, ya, yang ada di Lauhim Mahfud atau yang kita kenal dengan kitabah azaliyah, maka ini tidak bisa berubah. Ya, maka ini tidak bisa berubah. Ya. Maka seorang muslim harus beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah ini, ya, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, ada sebuah kisah, ya. Ada sebuah kisah, yaitu kisahnya Abdullah bin Mas'ud, ya, semoga Allah meridainya, didatangi oleh sekelompok wanita, ya, didatangi oleh sekelompok wanita, yang mana wanita ini menanyakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, engkau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melarang seorang wanita untuk mencukur alisnya dan menyambung rambut, atau dalam riwayat yang lain, seorang wanita diharamkan untuk bertato. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, cari di dalam Al-Quran, buka dari halaman pertama saya sampai akhir, pasti engkau akan menemukan. Maka wanita tersebut pulang ke rumahnya, kemudian membuka Al-Quran dari halaman pertama sampai halaman terakhir, tidak mendapati sebuah ayat yang menunjukkan bahwa seorang wanita dilarang untuk mencukur alisnya dan menyambung rambut. Maka wanita tersebut dengan pedenya datang kepada Abdullah bin Mas'ud untuk yang kedua kalinya. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tidak ada ayat yang mengatakan bahwa seorang wanita dilarang untuk mencukur alisnya, ya, untuk mencukur alisnya dan menyambung rambutnya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidakkah engkau mendapati firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, yang mana seorang wanita dilarang untuk mencukur alisnya, seorang wanita dilarang untuk menyambung rambutnya. Maka seperti inilah dalil seorang sahabat yang alim, yang faqih tentang ilmu agama. Ya, dia bisa membawakan ayat Al-Qur'an yang bisa, ya, menjawab pertanyaan mereka semuanya. Maka kita katakan bahwa dari ayat ini tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu salah satu fungsi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, ya, bahwa diutusnya seorang rasul ini untuk apa?
untuk menjelaskan tentang Al-Qur'an. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl, ya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad yaitu ad-dzikra, Al-Qur'an, litubayyana linnas, untuk menjelaskan, memberikan penjelasan kepada manusia. Maka dari ayat ini bahwasannya Al-Quran itu jauh lebih butuh kepada sunnah Nabi SAW. Bagaimana seseorang bisa melakukan sholat, bagaimana seseorang bisa membayar zakat, mengetahui nisab zakat, ya, karena itu semuanya terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam sunnah Nabi SAW. Ya, jadi seseorang ketika beragama tidak akan pernah sempurna ketika dia mencoba untuk memisahkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Ya, dia hanya berpegang teguh dengan Al-Quran dan dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Makanya ada kelompok yang menamakan dirinya ya ingkarus sunnah atau mungkin yang lainnya. Ya meskipun mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, tetapi kalau seandainya dia menolak sunnah Nabi SAW, maka dijamin dia tidak akan bisa beragama dengan sempurna. Ya, oleh karena itu, ya, seseorang harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada As-Sunnah, dan ya lebih-lebih di zaman fitnah sekarang ini, maka memahami keduanya dengan apa? Dengan pemahaman para sahabat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas datang baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Ya, ini merupakan usul tafsir. Ketika disebutkan ar-rasul kemudian datang setelahnya lafaz al-mu'minun atau al-mu'minin, maka yang dimaksud di situ adalah ashabuhu. Ya, yang dimaksud adalah sahabat Nabi SAW. Durhaka kepada Rasul, kemudian dia tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan kemana mereka berpaling, wa nuslihi jahannam, kemudian kami akan seret ke dalam api neraka jahannam, wa sa'at masira, dan api neraka jahannam itu ya seburuk-buruknya tempat kembali. Maka mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah itu butuh standarisasi untuk memahami keduanya. Dan tidak lain pemahaman yang benar adalah pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan ada sebuah kelompok yang mengatakan bahwa larangan di dalam Al-Quran itu tidak sama larangan di dalam As-Sunnah. Maka kita katakan apa yang dilarang oleh Al-Quran, maka itu sama kedudukannya apa yang dilarang oleh Nabi SAW dalam sunnah beliau. Ya, ada orang yang mengatakan kalau yang melarang itu Al-Quran maka itu haram, kalau yang melarang itu sunnah maka itu adalah makruh. Maka ini tidak benar. Ya, maka ini tidak benar. Ya, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menggunakan kalimat ati'u. Ya, artinya ketaatan secara mutlak, ketaatan secara utuh, tidak dipilih-pilih, tidak ada pengecualiannya. Ya, maka ketika seseorang mentaati Allah, maka dia mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konsekuensi yang pertama dari syahadat ya, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, sikap atau konsekuensi dari syahadat Muhammadun Rasulullah adalah ta'atuhu fima amar. Ya, yaitu mentaati apa yang beliau perintahkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Ya, apabila engkau mentaatinya, yaitu mentaati Rasul, maka engkau akan mendapatkan petunjuk. Ya, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini harus kita taati. Bahkan ini menjadi modal terpenting kita ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia tidak mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, maka itu omong kosong. Ya, maka itu omong kosong. Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala tetapi dalam segi peribadatannya, dalam segi kesehariannya belas sama sekali tidak mencocoki apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukti yang palsu. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, kata Nabi, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, konsekuensi mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan atau mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Maka jenis ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah jenis ketaatan yang mutlak. Ya. Yang harus kita jalankan. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menjelaskan apa isi dari ayat Al-Qur'an, apa kandungan yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum. Ya, maksum. Ketika menyampaikan wahyu, ya, memberikan petunjuk kepada umatnya, maka beliau terjaga. Ketika ada sedikit pun, ya, ada sedikit kesalahan, maka langsung dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada perasaan, ketika ada tingkah laku yang tidak benar, maka zat yang ada di atas langit langsung membenarkan ya apa yang dilakukan oleh Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini sebagai ayat, sebagai apa? Sebagai ujian bagi kita semuanya. Ya. Kalau seandainya kita cinta kepada Allah, maka cintailah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mengidolakan idola-idola yang enggak jelas. Ya, baik pemain bola kah atau mungkin artis kah, ya, mereka itu mencintai mereka itu tanpa ada syarat, tanpa ada pertanyaan sebelumnya. Ya, ada orang yang mencintai misalnya pemain bola, ketika idolanya, ya, mencukur rambutnya dengan gaya gergaji atau mungkin gaya landak misalnya, maka mereka bahkan nggak ada yang bertanya, ya, kenapa idola saya kok seperti ini? Tidak ada yang bertanya, langsung diikuti saja. Tetapi ketika kita mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, banyak pertanyaan yang kita ajukan kepada agama kita ini. Ya, seakan-akan cinta kita itu bersyarat. Kalau saya ada alasan yang dibenarkan, maka saya ikuti. Kalau ini hukumnya sekedar sunnah, saya tinggalkan. Ya, maka ini kecintaan yang harus kita buktikan. Ya, kecintaan yang harus kita buktikan. Ya, maka di antara konsekuensi atau sikap yang harus kita miliki ketika kita bersyahadat Muhammadur Rasulullah, yang kedua adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Ya, sebagaimana perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Qur'anul Azim, beliau mengatakan hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqati Muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wah. Ya, kata beliau, ayat ini adalah pemutus hukum sebagai hakim bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun dia tidak menempuh jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia dusta dalam pengakuannya. Ya. Maka kecintaan kita kepada Allah dibuktikan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga atau konsekuensi yang ketiga adalah ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Ya, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa saja yang aku larang kalian untuk melaksanakannya, ya, fajtanibu, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum.
Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah semampu kalian. Ya. Fa innama ahlakal ladina min qablikum man qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian yang pertama adalah banyaknya bertanya, ya, kemudian menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, maka Imam Malik bin Anas, ya, rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, imamnya ulama kota Madinah ketika itu, mengatakan bahwa memberikan pembagian tentang pertanyaan, ya, sebagaimana yang terdapat dalam lafaz hadis ini, ya, kasratu masailihim, yang ini merupakan kehancuran umat-umat sebelum kita. Maka Imam Malik, ya, mohon maaf, bukan Imam Malik, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau membagi pertanyaan itu menjadi 3 bagian. Ya, maka seorang penuntut ilmu ketika dia bertanya, coba perhatikan model pertanyaan yang dia ajukan. Model pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang berkaitan ibadah yang disyariatkan. Ini model pertanyaan yang pertama. Ketika ada seorang penuntut ilmu menanyakan sebuah ibadah yang disyariatkan, bagaimana tata caranya, kemudian contoh Nabi seperti apa, ya, maka ini pertanyaan yang wajib untuk ditanyakan. Ya, seperti ketika seorang muslimah, ya, berjumpa dengan puasa Ramadan, ya, ketika dia misalnya sedang menyusui atau sedang hamil, ya, maka ditanyakan, ya, ini karena ibadah yang disyariatkan oleh Allah, maka dalam melaksanakan amalan tersebut maka harus difahami betul. Kalau seandainya pertanyaan ini berkaitan tentang ibadah yang disyariatkan, maka ini pertanyaan yang wajib untuk ditanyakan. Ya, misalnya, ya, tentang sholat atau mungkin tentang zakat, ya, maka ini wajib ditanyakan. Kemudian model pertanyaan yang kedua, pertanyaan dalam rangka bertafaqquh fiddin, ya, pertanyaan dalam rangka untuk memahami ilmu agama ini. Menanyakan tafsir dari sebuah ayat, tafsirnya seperti apa, ya, atau mungkin apakah ada hukum yang terkandung di dalamnya, ya, atau mungkin syarah dari sebuah hadis, ya, hadis ini mengatakan bahwa seorang laki-laki ketika menyentuh, ya, mohon maaf, kemaluannya, ya, ini kata Nabi, man massa dzakarahu falyatawaddo, misalnya seperti itu. Ya, ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia wudu, artinya wudunya batal. Kemudian hadis yang lain mengatakan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya, kata Nabi, fa inna ma huwa bid'atun, fa inna ma huwa, dalam hadis tersebut dikatakan bahwa sesungguhnya kemaluan itu hanyalah, ya, bagian dari tubuhmu atau bagian dari jasadmu. Ya, seakan-akan dua hadis ini kontradiksi, ya, bertentangan. Yang pertama, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Yang kedua, kata Nabi, itu hanya sekedar bagian dari, ya, daging atau jasadmu. Maka seorang penuntut ilmu bertanya, sebenarnya kedudukan hadis ini bagaimana? Ya, maka jenis pertanyaan yang kedua ini, maka ini diperbolehkan dalam rangka apa? Dalam rangka tafaqquh fiddin, ya, dalam rangka untuk mendalami ilmu agama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama dan tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Maka ini pertanyaan yang tercela. Ya, seorang penuntut ilmu misalnya bertanya, Ustadz, apa perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan misalnya? Ya, ketika dia bertanya tentang hal itu, apa faedahnya? Gitu loh. Kalau seandainya dia rasa itu berfaedah, maka tanyakan. Ya, Ustadz, salah satu anjing yang nanti masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kira-kira anjingnya warnanya apa, Ustadz? Tidak perlu ditanyakan seperti itu. Ya, atau mungkin yang kontemporer misalnya. Kita ketahui bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi hanya 1 malam saja.
Ya, Rasulullah mengisyaratkan bahwa itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau seandainya di Indonesia, ya misalnya di Indonesia itu jauh lebih dahulu ya dibandingkan Arab Saudi, 4 jam lebih awal daripada Arab Saudi. Nah, nanti gimana Ustaz? Ya, kalau seandainya Indonesia sudah pagi, sudah mataharinya terbit, di Saudi kok masih malam. Ya, kira-kira gimana ini? Maka ini tidak perlu untuk ditanyakan. Yang terpenting adalah kita berusaha untuk ya menyambut malam Lailatul Qadar dengan apa? Dengan menyiapkan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fiha yufraqu kullu amrin hakimin." Ya, di dalam malam Lailatul Qadar itu akan diputuskan ya sesuatu dengan bijak. Ya, maka dari ayat ini ada namanya kitabah hauliyah. Ya, ada namanya kitabah hauliyah, yaitu pencatatan takdir tahunan. Ya, ini pembahasan takdir ini nanti insya Allah akan kita pelajari di penjelasan tentang rukun iman. Ya, maka jenis pertanyaan yang ketiga ini tidaklah penting, bahkan yang menanya itu tercela. Ya. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala ketika ada seorang penuntut ilmu yang berada di majelisnya, ya, kemudian ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Kemudian ada seorang penuntut ilmu yang hadir ketika itu, "Ya Imam, kaifa istawa?" Wahai Imam, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya? Maka Imam Malik ya dengan wajah yang merah ya dengan mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'atun. Ketahuilah bahwa istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu maklum, sudah diketahui. Orang Arab itu mengetahui lafaz dari kata istawa, sudah maklum bagaimana ya bersemayam itu sudah dipahami orang Arab ketika itu. Ya, wal kaifu majhul, menanyakan bagaimana istiwanya Allah itu orang enggak ada yang mengetahui. Ya, tidak ada yang mengetahui. Ya, kemudian wal imanu bihi wajib, iman kepadanya itu wajib, wasu'alu anhu bid'atun, dan menanyakan tentang hal itu adalah bid'ah. Karena tidak ada orang yang lebih berilmu, lebih alim, lebih soleh daripada kita menanyakan tentang hal ini sebelum kita. Maka dengan itu Imam Malik bin Anas mengeluarkan orang tersebut dari majelisnya. Ya, sungguh sangat berat ya ketika ada seorang penuntut ilmu dikeluarkan dari sebuah majelisnya para ulama. Ya, terkadang pertanyaan ini justru memberatkan seseorang. Ya, sebagaimana dulu ketika Nabi SAW mengatakan, Innallaha faradu alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah memfardukan, mewajibkan kepada kalian ibadah haji. Maka di antara audiens yang datang ketika itu menanyakan, hal fi kulli amin ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Maka kata Nabi, lau qultu na'am lawajabat. Kalau seandainya aku mengatakan iya, maka itu akan diwajibkan. Ya. Begitu juga yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Yaitu ceritanya ada orang Yahudi terjadi pembunuhan di antara keluarganya ya. Ada orang Yahudi kemudian datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar menunjukkan siapa pembunuh orang tersebut. Maka Nabi Musa mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menyembelih Baqarah. Kemudian orang Yahudi mengatakan, wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu. Ya, sesungguhnya Baqarah yang seperti apa? Ya, sapi betina yang seperti apa yang disuruh untuk disembelih? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, la faridun wala bikr, awanun baina dzalik. Tidak muda, tidak tua, tapi pertengahan. Setelah itu ditanyakan lagi, ya, warnanya seperti apa? Warnanya kuning tua yang menyenangkan apabila dilihat orang. Kemudian ditanya lagi, ya, bahkan ketika itu kalau seandainya mereka mencukupkan menyembelih sapi betina sudah cukup, dan hampir-hampir mereka tidak menemukan sapi tersebut. Setelah mereka menemukan kemudian disembelih,
ya, kemudian daging dari sembelihan tadi dipukulkan kepada orang yang meninggal, kemudian orang meninggal itu mengatakan bahwa yang membunuh dia adalah kalangan dari keluarganya sendiri. Yaitu mukjizat Nabi Musa alaihi salam, yang artinya bahwa ketika seseorang itu banyak bertanya dan pertanyaan itu tidak penting untuk baginya atau bagi orang lain, maka itu termasuk pertanyaan yang tercela. Sudah Isya? Baik. Kita cukupkan di sini dulu. Nanti insyaallah kita akan sambung setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.